Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai pecahan dan bagaimana cara menuliskan pecahan. Harap disimak baik-baik video ini agar nanti kalian bisa mengerjakan soal-soal yang ada di buku kalian. Belajar mengenai pecahan dan menuliskan berbagai bentuk pecahan. Nah, sebelum kita mulai, kita akan mengingat kembali bagaimana cara menuliskan bentuk-bentuk pecahan di kelas 3 terdahulu. Nah, contohnya seperti ini. Ibu membeli sebuah pizza. Supaya semua keluarga dapat merasakan pizza tersebut, ibu membaginya menjadi 8 bagian. Ayah makan 2, ibu makan 1, kakak makan 3, sisanya untuk adik. Bagaimanakah menuliskan bagian pizza yang dimakan anggota keluarga dalam bentuk pecahan? Nah, dalam hal ini, satu buah pizza oleh ibu dibagi menjadi 8 bagian. Sama besar, berarti ibu harus membaginya sama besar, gedenya harus sama. Nah, pecahan adalah sebagian dari keseluruhan. Nah, pecahan adalah sebagian dari keseluruhan. Nah, kalau sudah dipecah menjadi 8 bagian, berarti keseluruhannya ada 8 bagian. Kemudian, yang dimakan oleh ayah adalah 2. Berarti di sini Bu Guru arsir warna oranye yang dimakan oleh ayah. Berarti ayah makan 2 bagian ya. Kemudian ibu makan 1. Ibu makan 1 warna hijau yang Bu Guru arsir ini adalah yang dimakan oleh ibu. Ibu makan 1. Kemudian kakak makan 3. Warna biru yang dimakan oleh kakak. 1, 2, 3. Nah, kakak makan 3. Berarti berapakah yang dimakan adik? Dari gambar ini kita tahu bahwa yang dimakan adik adalah 2 karena yang tidak diarsir 2. Berarti adik makan 2. Oke. Nah, karena pecahan adalah sebagian dari keseluruhan, maka cara menuliskannya adalah ayah 2 bagian dari keseluruhannya 8. Berarti ayah akan makan 2/8 bagian. Ditulis seperti ini, 2/8. Ini namanya tanda per. Nah, ini namanya tanda per. Ya. Kemudian ibu makan 1 dari 8 bagian karena keseluruhannya ada 8. Bagiannya keseluruhan itu ada 8. Berarti ibu makan 1 dari 8. 1/8 ditulis dengan seperti itu. Kakak makan 3 dari 8 berarti 3/8. Adik makan 2 berarti adik 2/8. Nah, seperti itu cara menuliskan pecahan. Pecahan adalah sebagian dari keseluruhan. Dari tadi Bu Guru ulang-ulang, semoga terus ingat. Nah, bagaimana menuliskannya? Pecahan ditulis 1/8. Artinya 1 bagian dari 8 bagian. Ditulis seperti ini, yang atas dinamakan pembilang, yang bawah dinamakan penyebut. Cara menuliskannya ditulis seperti ini, ada sekat pernya, ini namanya per. Ya, disebut per. Nah, yang atas namanya pembilang, yang bawah namanya penyebut. Berarti kalau pecahan ini, pecahan 1/8 dengan 3/8, pembilangnya berapa? Pembilangnya 1 dan 3. Ini namanya pembilang. Nah, ini namanya pembilang. Berarti penyebutnya adalah yang bawah. Penyebutnya adalah 8.
Ini adalah penyebut, menulisnya seperti itu. Oke, kemudian contoh soalnya. Contoh menuliskan pecahan dalam gambar. Ketika ada gambar yang seperti ini, nanti muncul di halaman 4 buku kalian, dilihat. Muncul di halaman 4. Contoh menuliskan gambar. Buku ambil contoh yang lain. Misalkan ada contoh yang seperti ini. Nah, bagaimana di gambar pertama? Yang berwarna kuning adalah satu bagian dari seluruhnya berapa bagian? 1, 2, 3, 4. Berarti 1/4. Yang ini satu, yang diarsir satu, yang berwarna kuning satu, yang keseluruhannya adalah 4. Berarti ditulis 1/4. Kemudian yang ini gambar kedua, ada 2 bagian yang berwarna. Berarti ditulis 2 sebagai pembilangnya ada di atas, per dihitung semuanya 1, 2, 3, 4, 5. 5 sebagai penyebutnya ditulis di bawah seperti itu. Kemudian yang gambar selanjutnya ada 3 bagian yang berwarna, berarti ditulis 3 per ada berapa keseluruhannya? 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4, 3/4 ditulis seperti itu. Nah, kalau masih kurang paham, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal ini ada di halaman 4. Ibu membuat roti bolu, membagi roti bolu menjadi 20 potong. Rani mengambil 3 potong roti. Berapa bagian roti bolu yang diambil Rani? Berarti kita harus tahu roti bolu itu jumlahnya 20 potong. Bu Guru belitun-belitun nggak apa-apa ya. 20 potong roti. Kemudian oleh Rani dimakan 3 potong. 1, 2, 3. Nah, kalau sudah seperti ini, kita lihat berapa bagian yang diwarnai. Yang diwarnai ada 3. Berapa bagian keseluruhannya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Berarti ada 20 bagian yang menjadi penyebutnya. Ditulis 3/20 seperti itu. Ada contoh lain yang seperti ini. Lala memiliki 2 buah apel. Apel pertama dipotong menjadi 2 bagian sama besar dan apel kedua dipotong menjadi 4 bagian sama besar. Berarti ada 2 buah apel. Ini apel pertama, yang ini apel kedua. Dipotong menjadi 2 bagian sama besar. Berarti yang ini dipotong jadi 2, yang ini dipotong jadi 4. Berarti tuliskan bentuk pecahan dari setiap potongan apel. Karena yang di sini, yang pertama apel yang pertama dipotong menjadi 2, berarti setiap bagiannya akan bernilai 1/2. Yang ini juga sama, 1/2. Kalau dipotong menjadi 4, berarti nilainya 1/4. 1/4, semuanya 1/4. Nah, seperti itu. Kalau misalkan Lala makan 2 bagian dari apel yang ini yang dipotong jadi 4 bagian, berarti Lala makan 2/4. Nah, seperti itu. Kalau misalkan kita ketemu gambar, ada soal yang seperti ini nanti di buku kalian. Nyatakan bagian yang berwarna dalam bentuk pecahan. Lah, ini kalian sudah tahu nanti. Yang gambar pertama ada 1 yang berwarna, kemudian jumlahnya 1/2. 1/2. Gambar kedua ada 1 yang berwarna, ditulis 1 di atas sebagai pembilangnya, kemudian dihitung 1, 2, 3, 4, ditulis 4 di bawahnya. Kemudian gambar yang ketiga ada 3 bagian yang berwarna, ditulis 3 per berapa jumlah keseluruhannya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 bagian seperti ini. Demikian materi yang dapat Bu Guru sampaikan mengenai pecahan, semoga dapat dimengerti. Kalau ada pertanyaan ataupun ada yang kurang dimengerti bisa ditanyakan di grup, nanti bisa kita bahas bersama-sama dengan teman-temannya yang lain. Untuk tugas nanti akan Bu Guru berikan tugas terpisah dari video ini.
Kemudian tetap sehat di rumah, jangan lupa belajar, jangan lupa berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.